Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita akan kuat, kita akan mengalami kebahagiaan ketika kita senantiasa ada di dalam kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Saudaraku, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti persekutuan keluarga. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Tepuk tangan sama-sama! Yeah! Yeah! Here we go! Bersyukurlah kepada Tuhan.
Saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pendampingan-Mu, untuk bimbingan-Mu, untuk kekuatan dan pertolongan-Mu melalui firman Tuhan yang senantiasa kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Firman-Mu menerangi kehidupan kami dari hari ke hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan keluarga saat ini, kita akan merenungkan tema bahagia dalam kehendak Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kebahagiaan senantiasa kami rindukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami semakin sadar ya Tuhan,
Hidup kami akan bahagia, akan kuat ketika kami hidup dalam kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, dalam persekutuan keluarga saat ini, kami mengucap syukur diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami melakukannya ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mampu membaca, mampu merenungkan, dan nantinya mampu melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Sehingga kebahagiaan, keberhasilan sungguh-sungguh kami alami ketika kami ada dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 17 ayat 7 sampai ayat 10. Demikian saudara. Siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan setelah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Hidup kita akan bahagia, kita akan kuat, kita akan berhasil ketika kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya orang atau mungkin kita tidak mau rekoso, tidak mau menderita di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan, kalau bisa diraih, kalau bisa didapatkan dengan cara mudah, untuk apa meraih dan mendapatkan dengan cara yang susah? Kalau bisa diraih dengan cara yang cepat, untuk apa berlama-lama meraih sesuatu itu? Walaupun kadangkala untuk mendapatkan cara yang cepat dan mudah itu memakai cara yang tidak benar. Tidak peduli, pokoknya cepat dan mudah untuk meraih sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang cenderung mudah dan cepat itu juga ada di benak para murid. Buktinya pada suatu hari mereka mempertentangkan atau mempertengkarkan atau menanyakan, siapakah yang paling besar di hadapan Tuhan Yesus di antara para murid. Bahkan ada seorang ibu dari dua murid yang meminta kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, biarkanlah anakku ketika engkau datang dalam kemuliaan-Mu, yang satu duduk di sebelah kananmu dan yang satu duduk di sebelah kirimu." Sang ibu itu, ada dua murid itu ingin lebih tinggi dibandingkan dengan para murid yang lain. Saudara dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan para murid yang menginginkan hidup serba mudah dan cepat itu, Tuhan Yesus menekankan kepada para murid, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan kedatangan Tuhan ke dunia bukan untuk menjalani hidup yang mudah dan cepat,
Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani, untuk menjadi hamba, untuk hidup semata-mata melakukan kehendak Allah Bapanya. Saudaraku dikasih Tuhan, tentu Tuhan Yesus menginginkan supaya para murid pada waktu itu juga meneladani Tuhan Yesus. Mau hidup melayani, menjadi hamba, dan hidupnya semata-mata untuk melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Tuhan Yesus di sepanjang hidup dalam segala keadaan dari hari ke hari. Demikian juga dengan kita, saudara. Sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan Yesus, kita pun diminta Tuhan Yesus untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Lalu pertanyaannya, saudara, bagaimana caranya supaya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak hanya mengutamakan kehidupan yang cepat, kehidupan yang mudah dan serta menguntungkan dalam kehidupan kita, tetapi kita mampu hidup dalam kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca ini mengisahkan tentang seorang hamba yang luar biasa, seorang hamba yang setia, seorang hamba yang mentaati kehendak Tuhannya dengan luar biasa. Walaupun ia baru pulang dari ladang seharian, tentu keadaannya capek, mungkin juga dia haus dan lapar. Ketika tuannya memerintahkan untuk menyiapkan makanan untuk dirinya, maka sang hamba itu melakukan perintah tuannya itu dengan sukacita, tidak mengeluh, tetapi dia lakukan dengan sepenuh hati, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman bagi tuannya. Baru setelah semua selesai, dia pun makan dan minum. Pertanyaannya, saudara, apa yang membuat hamba tadi tetap mau dan mampu melakukan perintah tuannya dengan sungguh-sungguh, dengan setia, walaupun badannya capek? Karena hamba tadi menyadari siapa dirinya. Dia menyadari aku adalah hamba. Dan karena aku hamba Tuanku, maka hidupku akan kupergunakan untuk melakukan, untuk melayani kehendak Tuanku. Tujuan hidupku adalah untuk kebaikan Tuanku. Sehingga ketika Tuanku memerintahkan ini dan itu, maka aku harus dengan sukarela dan sukacita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ada kesadaran yang seperti itu, maka sang hamba tadi walaupun capek, tapi dia tetap mampu mengerjakan dengan baik. Dia tetap mampu mengerjakan dengan sukacita, sehingga pekerjaan atau perintah tuannya itu merupakan sebuah pekerjaan atau perintah yang menyenangkan. Dia hidup bahagia, walaupun harus tetap di dalam perintah Tuhannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kehidupan kita berjalan dengan menyenangkan, kita tetap mempunyai semangat dan mampu taat setia kepada kehendak Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, di sepanjang kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, saudara, mari kita menyadari bahwa status kita adalah hamba Tuhan, sehingga membuat kita mampu mensyukuri segala sesuatu, mensyukuri segala perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita adalah umat yang sudah ditebus Tuhan, sudah dilepaskan dari belenggu dosa, sudah dibeli dengan darah Kristus, sehingga saya dan saudara itu adalah milik Tuhan, hamba-hamba Tuhan.
Mari kita belajar menerima setiap kehendak Tuhan terjadi, kita lakukan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Kemudian yang kedua, saudara, mari kita menyadari sebagai hamba Tuhan, hidup kita semata-mata untuk melakukan perintah Tuhan. Hidup kita semata-mata harus ada di dalam kehendak Tuhan. Sehingga saudaraku sebagai hamba Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu merupakan pola hidup, merupakan gaya hidup. Melakukan kehendak Tuhan itu sebagai sesuatu yang seharusnya kita lakukan untuk kebaikan kita dari hari ke hari. Yang ketiga, saudara, lakukan yang terbaik dan dengan sukarela. Saudaraku, mari kita belajar dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu untuk memberi, untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik dengan sungguh-sungguh. Dan mari saudara, kita melakukan segala sesuatu dengan sukarela dari keinginan kita sendiri, dari diri kita sendiri, bukan karena paksaan atau diperintah orang lain. Saudara, ketika kita menyadari aku adalah hamba Tuhan, dan sebagai hamba Tuhan, aku harus hidup di dalam perintah Tuhan, dan aku melakukannya dengan sukacita, melakukannya dengan sukarela, maka saudara, perintah Tuhan itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Perintah Tuhan merupakan sesuatu yang ringan. Perintah Tuhan merupakan sesuatu yang membahagiakan. Perintah Tuhan merupakan sesuatu yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tetap hidup dalam perintah dan kehendak Tuhan, supaya kebahagiaan, keberhasilan, dan kebaikan terjadi di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia pada
Saudaraku, mari kita bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat kita.